Selkie bisa dibilang sebagai manusia anjing laut, semacam peri air yang dimana mereka bisa melepas kulit anjing laut mereka menjadi wujud manusia dan beraktivitas di pesisir pantai, seperti menari, bermain, dan menyanyi. Ada beberapa legenda mengenai Selkie ini, dan yang paling terkenal itu mengenai seorang nelayan yang mencuri kulit anjing laut dari seorang Selkie supaya dia tetap dalam wujud manusia dan menjadikannya istri hingga memiliki anak alias berkeluarga. Sebelum kita lanjut, intro dulu. Kalau bisa dibilang, Selkie adalah variasi lain dari mermaid atau putri duyung bagi warga Skotlandia, Irlandia, Iceland, dan Faroese. Tapi menurut cerita-cerita, kalau aslinya itu dari Skotlandia Utara. Jika kulit anjing laut mereka ini disembunyikan atau dicuri, mereka bakalan nggak bisa kembali ke laut. Ada satu patung Selkie setinggi 2,7 meter yang terbuat dari stainless steel yang dipanggil dengan nama Kopakonan, yang artinya istri anjing laut. Patung ini dibuat oleh ahli skulptur ternama Hans Pauli Olsen dari Denmark untuk memperingati cerita rakyat Selkie dan didirikan di pelabuhan Mikladalur, Pulau Karlsøy, negara Faroe pada tahun 2014. Patung ini sudah dites daya tahannya dan sanggup berdiri tegak walaupun ombak setinggi 13 meter datang menghantam. Legenda-legenda mengenai Selkie sebenarnya bisa dibilang sedih sekaligus menggambarkan ketamakan manusia. Dan pada semua legendanya, sang Selkie akhirnya kembali ke laut, meninggalkan keluarga manusia mereka, terutama anak-anak mereka. Walaupun hampir semua legenda menceritakan Selkie wanita, bukan berarti tidak ada Selkie laki-laki. Sebenarnya ada. Yang laki-laki biasanya menggoda para istri nelayan sewaktu suami mereka ini pergi ke laut untuk menangkap ikan. Bila mana ada seorang istri nelayan yang hidupnya tidak bahagia dan meneteskan 7 air mata ke laut, Selkie laki-laki dalam perwujudan pria yang sangat tampan akan datang menemui mereka. Tapi lebih banyak legenda bercerita mengenai Selkie wanita. Oke, sekarang kita ke legendanya. Pada malam bulan purnama di mana cahaya bulan itu sangat terang, ada seorang nelayan yang menyaksikan 3 wanita cantik sedang menari. Mereka menari di atas batu besar pada pesisir pantai di mana para anjing laut biasanya beristirahat. Memang dia sudah pernah mendengar mengenai Selkie sebelumnya, tapi belum pernah melihat makhluk ini secara langsung. Jadi dia mendekat dan memandangi ketiga wanita ini. Tapi akhirnya ketahuan sama salah satu wanita dan mereka semua menyebur ke laut untuk lari. Sang nelayan menemukan kulit anjing laut di depannya dan mengambil kulit ini dengan yakin pasti merupakan milik salah satu wanita yang menari tadi. Setelah dicari-cari, ternyata ada satu wanita cantik yang sembunyi ketakutan di antara bebatuan. Sang nelayan mengatakan kepada wanita ini untuk tidak takut padanya. Si wanita meminta kulit anjing lautnya ini untuk dikembalikan, tapi si nelayan sudah keburu suka dengannya. Cinta pada pandangan pertama. Kalau bisa dibilang jahat juga sih. Nelayan berjanji akan menjaga sang Selkie dan dibawa pulanglah wanita ini dan akhirnya dijadikan istri. Dia sengaja menyembunyikan kulit anjing lautnya ini supaya si Selkie tidak melarikan diri. Setelah beberapa tahun, akhirnya mereka memiliki beberapa anak. Walaupun si nelayan memperlakukan istrinya dengan penuh cinta kasih, sebenarnya sang wanita tidaklah sepenuhnya bahagia. Dia selalu merindukan rumahnya dahulu, yaitu bersama Selkie-Selkie lainnya. Pada suatu hari, anak bungsunya melihat ibunya ini sedang menangis dan menatap ke arah laut. Ditanyalah ibunya, kenapa bersedih dan menangis. Sang Selkie mengatakan bahwa dia mencintai semua anaknya dan sayang pada suaminya, tapi dia merindukan kampung halamannya. Akhirnya sang anak menyadari kalau ibunya adalah Selkie. Karena cerita mengenai makhluk peri Selkie ini sangat terkenal di sana, jadi dia sering mendengar dongeng ini dari penduduk setempat. Pada suatu hari, sewaktu sang ayah dan anak sulung pergi mencari ikan di laut, anak bungsu ini membongkar setiap sudut rumahnya demi mencari kulit anjing laut ibunya. Tapi akhirnya ketemu di cerobong asap. Disitulah ternyata ayahnya menyembunyikan kulit ini. Kulit anjing laut ini lalu diberikan kepada ibunya. Ibunya menangis karena bahagia, mencium anaknya dan berterima kasih atas kulit anjing lautnya tersebut. Ibunya juga bilang kalau dia tidak akan melupakan si anak dan akan selalu mencintainya. Pada waktu yang bersamaan, si nelayan atau sang suami sempat melihat istrinya memegang kulit anjing laut tadi dan menyebur ke kedalaman laut. Setelah saat itu, sang istri pun tidak pernah terlihat lagi. Dalam beberapa tahun belakangan, keluarga nelayan ini selalu mendapatkan hasil yang berlimpah bila menangkap ikan. Mereka selalu melihat ada segerombolan anjing laut yang menggiring ikan-ikan ke jaring nelayan mereka. Jadi sebenarnya sang ibu Selkie ini tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu menjaga anak-anaknya dari kejauhan.
Itulah cerita mengenai Selkie, bangsa peri yang berwujud manusia bila melepas kulit anjing lautnya. Ada beberapa film yang menceritakan legenda Selkie ini yang recommended untuk ditonton. Contohnya, Song of the Sea yang merupakan film animasi, The Secret of Ruan Ainis, dan Andin. Kalau di Andin sebenarnya menyinggung mengenai dongeng Selkie doang, tapi lumayan bagus filmnya. Untuk keluarga yang dipercaya keturunan campuran antara manusia dan Selkie ini, salah satunya adalah klan McCodrum dari Skotlandia. Mereka menyebut klan mereka itu sebagai McCodrum of the Seals. Dipercaya mereka memiliki selaput pada tangan dan suka berenang. Yap, kita sudah sampai pada akhir video kali ini. Percaya nggak percaya, anggap saja cerita ini sebagai dongeng sebelum tidur. Maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!